Yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini telah memilih kita untuk kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sebelum tidurnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena suatu dosa yang dia buat, sehingga ketika dia bangun tidur, dia tidak lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang taat. Maka hadirin yang mulia, dengan digerakkannya kita untuk mengerjakan ketaatan, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sehingga dengan kita mensyukuri nikmat ini, maka semakin hari insya Allah akan ditambah semakin menjadi orang yang taat, menjadi orang yang insya Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga senantiasa kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabatnya, para keturunannya, para orang-orang yang mengikuti beliau, mereka sampai hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji sebuah kitab yang namanya kitab Ihya'u Ulumiddin. Sebuah kitab yang disusun, yang dikarang oleh Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang dijuluki Tabibul Qulub, dokternya hati. Jadi kalau kita mempelajari kitab ini, kita akan tahu kenapa kita bisa kenapa kita bisa hasad. Contohnya, kenapa kita bisa hasad, bisa iri, apa penyebabnya. Jadi beliau jelaskan dengan detail hasad itu apa definisinya, penyebabnya apa, kemudian apa ancaman ketika kalau orang itu hatinya hasad, dan bagaimana cara untuk menghilangkan hasad. Semua beliau jelaskan. Itu baru dalam hal penyakit hasad, belum penyakit-penyakit yang lainnya. Sedangkan penyakit hati ini sangat-sangat banyak, sehingga kitab Ihya ini bukan hanya 1 jilid, ada 4 jilid. Dan dokter hati ini sangat-sangat dahsyat. Kenapa saya mengatakan dahsyat? Karena penyakit hati ini tidak nampak. Kalau penyakit-penyakit yang nampak ini mudah diobati karena nampak, terdeteksi. Tapi kalau ada penyakit hati ini tidak nampak, maka kok ada dokter yang bisa memberikan solusi, memberikan obat untuk menyembuhkan hati, maka ini dokter yang luar biasa. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai adab membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabi tilawatil Quran. Kitab menerangkan mengenai adab membaca Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi apakah bacaan Quran kita ini mendatangkan ridha Allah? Apakah bacaan Quran ini membuat kita semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bacaan Quran ini apakah mendatangkan pahala kepada kita, ataukah justru mendatangkan dosa kepada kita? Maka pada pagi hari ini kita akan membahas ini.
Karena Nabi pernah mengatakan nanti akan datang suatu zaman mereka orang-orang itu membaca Al-Quran dengan sangat fasih, sampai dikatakan mereka memperbaiki makharijul hurufnya sebagaimana mereka memperbaiki anak-anak panah mereka. Tetapi bacaan Quran mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka, nggak sampai ke hati. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan adab-adab yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi binabiyyihil mursal sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada hambanya, yaitu dengan diutusnya seorang nabi, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segala puji bagi Allah yang memberikan anugerah kepada hambanya berupa kitab yang diturunkan kepada mereka. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang mana kitab ini tidak pernah akan ada ditemukan al-batil, sesuatu yang tidak benar. Jadi semua apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya benar. Dari depan, dari belakang, semuanya benar. Tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak benar. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid. Karena Al-Quran ini adalah diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Kalau kitab buatan manusia, walaupun secerdas apapun dia, pasti akan terdapat kesalahan di sana dan kesalahan di sini. Maka kita sering baca buku, di mukaddimahnya kita akan temukan suatu bacaan. Apabila para pembaca mendapatkan kesalahan dalam penulisan buku ini, maka silahkan untuk memberikan saran. Itu kenapa? Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Allah. Maka Al-Quran yang telah dikatakan Allah ini isinya benar semua, tetap saja ada orang yang mengatakan bahwa Quran ini buatan manusia. Sebagaimana di zaman yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yaqulu naftarah. Mereka mengatakan bahwa Nabi ini telah membuat Al-Quran. Ini bukan dari Allah, ini buatan Nabi. Maka Nabi menanggapi itu tidak langsung menjawab. Beliau menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? Qul fa'tu bisuratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran buatan manusia, bukan dari Allah. Katakan kepada mereka, coba datangkan satu surat saja, buat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Cari orang yang paling pintar, yang paling ahli dalam bahasa Arab, buat satu surat seperti Al-Quran. Maka ternyata tidak ada satupun mereka yang bisa membuat seperti itu. Ini merupakan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi yang sangat besar, yang kekal sampai hari kiamat, akan dijaga Allah sampai hari kiamat.
hatta ittasa'a ala ahli al-afkari tariqul i'tibar. Saking benarnya isi Al-Quran ini, sehingga orang-orang yang ahli berfikir, orang-orang yang suka berfikir, mereka akan mendapatkan jalan untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kan kita sering menemukan orang itu yang tipenya itu kritis, suka menanya suatu kejanggalan, suka protes. Nah, maka Al-Quran ini semakin diprotes, semakin mereka menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Allah. Bima fihi minal qasas, tentang cerita-cerita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kan sering disebutkan cerita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Yang di situ diceritakan kaum Ad itu orangnya gede-gede, tinggi besar. Buktinya dalam Al-Quran mereka mengatakan laqawiyyun amin, sesungguhnya saya ini kuat. Orang kuat menunjukkan badannya besar, berotot. Bahkan pohon kurma itu cukup dengan satu tangan saja dicabut oleh kaum Ad. Tingginya 30 hasta, tingginya 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter kurang lebih tingginya. Ini masjid ini berapa meter tingginya ini? Allah. Tetapi cerita ini bukan dongeng. Cerita ini bukan dongeng. Cerita yang ada dalam Al-Quran semuanya hak, benar. Terbukti ketika ada penggalian di Rubu' Khali, sebuah tempat di Sana'a, di daerah Yaman, ditemukan tengkorak yang sangat besar, tengkorak tulang belulang yang sangat besar. Ini diperkirakan merupakan tulang belulangnya kaum Ad dulu, la'natullah alaihim, yang diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga terungkaplah ternyata apa yang diceritakan Al-Quran itu benar adanya. Kaum Samud kita lihat di Tabuk, di daerah Yordania. Di sana ada gunung-gunung batu yang diukir seperti istana-istana. Dan ini sesuai dengan apa yang diceritakan Al-Quran. Mereka, para kaum Samud, membuat gunung menjadi rumah-rumah, istana-istana. Yanhitunal jibala buyuta. Jadi kaum Samud ini mengukir gunung-gunung batu menjadi rumah-rumah. Jadi semuanya benar. Termasuk yang dikatakan dalam Al-Quran, yaitu cerita mengenai Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Banyak orang-orang yang ahli materi mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi ini kok bisa menembus 7 lapis langit hanya dalam semalam. Ini nggak mungkin. Karena astronot saja untuk menembus atmosfer itu butuh pesawat yang canggih. Karena kalau pesawatnya ecek-ecek hancur, karena atmosfer ini sangat tebal. Ini manusia nggak pakai apa-apa menembus langit, 7 lapis langit, kok bisa? Ini nggak masuk akal. Maka seorang ulama menjawab, nggak masuk akal itu karena akalmu itu kecil.
Nggak masuk pikiran karena pikiranmu itu kecil. Coba pikiranmu itu besar, pasti masuk. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh jagat raya, tidak sulit bagi Allah untuk menjalankan hambanya dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau asas pikirannya pikiran materi, ya nggak mungkin. Tapi kalau pikirannya adalah kudratullah, dalam pikirannya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak ada yang tidak mungkin. Wal akhbar, dan cerita-cerita. Wattadha bihi sulukul manhajil qawim wassiratul mustaqim, dan tanpa dari Al-Quran suatu metode yang lurus, jalan yang lurus dengan apa yang ada di dalamnya berupa hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, baik hukum sholat, dalam bab ubudiyah, dalam bab muamalah, dalam transaksi, dalam jual beli. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Hukum-hukum ini semuanya benar dan bermaslahat untuk manusia. Seandainya manusia ini melanggar hukum ini, dalam artian dia mengatakan kok riba haram, riba kan enak, kita kasih pinjamkan uang ke orang 20 juta, baliknya 22 juta, kita bisa bantu dia, kita pun dapat untung. Ini kan menurut pemikiran manusia yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Tapi ternyata banyak orang yang dirugikan gara-gara riba. Berapa banyak gede-gede toko-toko gulung tikar gara-gara terlilit hutang. Tetapi kalau sistem Islam, pinjam 20 juta, balikan 20 juta. Itu barunya membantu dengan ikhlas, tidak ada embel-embelnya. Dan yakinlah kalau usaha kita penuh dengan riba, pasti tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita. Itu pasti. Walaupun terlihat senang dari luar, terlihat bahagia dari zahirnya, tapi hakikatnya pasti banyak sekali masalah, banyak sekali kesusahan hati yang dia alami. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Kemudian wa farraqa bainal halali wal haram, dan Al-Quran menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Fahuwa diya'u wan nuru, Al-Quran adalah cahaya. Wa bihi an-najatu minal ghurur, dan dengan Al-Quran kita bisa terselamat dari tipu daya dunia, syahwat, dan syaitan. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan wala yaghurrannakum billahil ghurur, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah menipu kalian orang yang penipu. Siapa itu? Syaitan.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Iya. Banyak dalam Al-Quran Allah menyampaikan mengenai agar kita jangan mudah tertipu dengan syahwat, dengan hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah firmankan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memperingatkan mengenai tipu daya wanita. Inna kaidakunna azim. Allah mengatakan tipu daya wanita ini sangat besar. Allah mengatakan, tetapi kalau tipu daya syaitan lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan ini lemah. Tipu daya syaitan lemah, tipu daya wanita kuat. Allah. Maka disinilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati-hati dengan mereka. Dengan mereka. Karena wanita ini jangankan orang biasa, nabi bisa dipenjarakan gara-gara wanita. Jangankan orang biasa seperti kita, nabi bisa kena masalah gara-gara wanita. Contohnya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Padahal sudah jelas-jelas dia yang salah, masih juga beralasan. Wastabaqal baba wa qaddas qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an ayyusjana aw adzabun alim. Ketika Nabi Yusuf lari menuju ke pintu karena dikejar oleh Zulaikha untuk diajak berzina. Lalu ketika mendekat pintu dibuka, di situ ada Al-Aziz, ada suaminya. Maka belum sempat Al-Aziz mengatakan, istrinya Al-Aziz itu Zulaikha mengatakan, apa balasan orang yang telah berkhianat kepada istrimu? Padahal dia yang berkhianat, tapi dia yang mengatakan, apa balasan orang yang berkhianat kepada istrimu? Padahal dia yang berkhianat. La ilaha illallah. Itulah. Nah, jadi Ya Allah. agar kita hati-hati. Wa fihi shifaa'un lima fis sudur, dan dalam Al-Quran ada penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Allah katakan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kapan kita bisa mengingat Allah? Kapan kita bisa mengingat Allah? Kalau misalnya ada gelas itu udah terisi kopi, apakah kita bisa menikmati teh dalam kopi itu? Tidak bisa. Karena gelasnya udah terisi dengan kopi. Begitu juga lah hati. Hati ini tidak akan bisa merasakan ketenangan kalau dalam hati itu masih ada kelalaian, masih ada cinta dunia yang berlebihan, masih ada karat-karat dosa-dosa hati.
Tapi kalau hati itu sudah bersih dari itu semua, maka hati akan mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita di masjid sama di pasar. Kira-kira mudah zikir di mana? Mudah zikir di pasar atau mudah zikir di masjid? Masjid. Di masjid. Walaupun seandainya kita zikir di pasar, tetap berzikir, itu pahalanya besar. Cuman dari segi mudah zikirnya, itu mudah zikir di masjid. Kenapa? Di masjid semuanya polos, tidak ada yang berbau-bau syahwat, tidak ada. Kalau kita di pasar baru zikir subhanallah alhamdulillah, buka mata langsung Ada sahur. Maka hadirin yang mulia, banyak orang yang dapat hidayah di masjid. Kenapa? Karena suasana masjid ini suasana yang sangat bagus, sangat mendukung untuk orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Walaupun kalau seseorang di pasar dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini zikirnya lebih lagi daripada pahalanya lebih besar daripada orang yang zikir di masjid. Kenapa? Karena kalau zikir di masjid wajar, nggak ada yang godain, paling ngantuk. Tapi kalau di pasar banyak godaan, kok dia tetap masih berzikir, ini luar biasa. Pahalanya luar biasa. Makanya doa masuk pasar itu pahalanya 1 juta kebaikan. Barang siapa yang masuk pasar membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca doa itu, maka dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Kok bisa? Kenapa? Karena dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang lalai. Itulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasar nih, Pak. Nanti kita amalkan dekat pasar. Kemudian wa man khalafahu minal jababirah qasamahullah. Barang siapa yang menyalahi Al-Qur'an, baik dia penguasa-penguasa yang zalim ataupun yang lainnya, maka Allah akan hancurkan. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kerajaan-kerajaan di dunia, negara-negara di dunia, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun rajanya, kok dia menentang apa yang ada dalam Al-Qur'an, itu biasanya enggak lama. Biasanya langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Contohnya adalah Kisra, Raja Persia. Ketika Nabi mengirim surat mengajak dia untuk masuk Islam, mazzaqa, dia justru menyobek-nyobek surat yang dikirim oleh Nabi SAW. Maknanya dia telah menyalahi Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, setelah mendengar kabar bahwa suratnya dirobek, Allah mengatakan, Allah mazzaqa mulkahu, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Betul. Gak lama kemudian kerajaannya dia pun hancur karena dibunuh oleh anaknya sendiri. Wa man ibtagha al-ilma fi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari ilmu di selain Al-Qur'an, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari ilmu di selain Al-Qur'an,
maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah paham. Jangan kita salah paham. Belajar ilmu kedokteran itu termasuk ilmu Al-Qur'an juga. Belajar ilmu ekonomi itu termasuk Al-Qur'an juga. Selagi ekonominya sesuai yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Tapi kalau ilmu ekonominya itu diadopsi dari ilmu ekonomi orang barat, nah, pasti akan ada kejanggalan di sana dan di sini. Ilmu astronomi itu juga dalam Al-Quran juga ada. Bahkan ilmu agama pun, kalau kita mencari ilmu agama yang sumbernya bukan dari Al-Quran, ini akan sesat. Akan sesat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ngerti kalau kalian tidak ngerti, kata Allah. Tapi sekarang banyak orang mencoba untuk mengerti sendiri, sedangkan dia tidak punya kapasitas ilmu untuk mengerti. Dia mencoba menggali hukum sendiri, dia buka Quran sendiri, hadis Bukhari, Muslim, dia buka sendiri, dia kaji sendiri, kemudian dia simpulkan hukum dari situ sendiri. Sedangkan kapasitas ilmunya belum memadai. Ilmu nahwunya belum bisa, sorofnya belum bisa, manteknya belum bisa, balaghahnya belum bisa, tafsirnya belum bisa, asbabun nuzulnya belum bisa, nasikh wal mansukhnya belum bisa, banyak yang belum bisa. Maka orang seperti ini pasti akan tersesat. Sudahlah, kita ini orang-orang awam, ikut saja kepada orang-orang yang telah diakui kealimannya. Dalam bidang fikih, Allah sediakan 4 madhab: madhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Tinggal pilih yang mana. Semuanya sudah diakui tentang kesohihannya, tentang lurusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ikuti saja. Mau ikut Hanafi silahkan, mau ikut Hambali silahkan. Cuman di tempat kita ini Syafi'i, ya ikut Syafi'i saja. Kenapa? Kalau kita ikut Hambali, ikut Maliki, nggak ada kawannya. Sesereng, geremupong. Mau belajar pun sama siapa? Nah, susah. Tapi kalau madzhab Syafi'i, di sini banyak guru-guru kita yang mengajarkan tentang fikih Syafi'i. Dalam bidang tauhid, keyakinan, sudah Allah sediakan mazhab Asy'ari dan Maturidi. Tinggal pilih yang mana. Asy'ari boleh, Maturidi boleh. Jangan yang lain. Karena yang lain itu belum disepakati kesohihannya. Masih banyak kejanggalan di sana dan di sini. Kemudian huwa hablullah al-matin wa nuruhul mubin wal urwatul wuthqa wal mu'tasam al-awfa. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, cahaya yang nyata, tali yang kokoh, dan pegangan yang sempurna. Al-Quran wa huwal muhitu bil qalili wal kathiri was saghiri wal kabir la tanqadi ajaibuhu. Al-Quran meliputi yang kecil, yang banyak, yang meliputi yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar. Yang mana keajaiban Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Jadi Al-Quran ini ibarat lautan. Ibarat lautan. Semakin kita menyelam dalam lautan, semakin banyak hal-hal baru yang kita jumpai. Semakin pandai kita menyelam,
semakin canggih alat kita untuk menyelam, maka semakin banyak hal-hal baru yang akan kita jumpai. Kalau kita menyelam ke lautan cuman modal baju renang sama tabung oksigen, maka paling berenangnya tidak sampai dalam kali, paling cuman tahu tumbuh karang, hewan-hewan yang ikan-ikan yang biasa kita lihat. Tapi kalau kita masuk ke lautan dengan kapal selam akan bisa menembus dalamnya lautan yang begitu dalam, sehingga akan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hanya modal baju renang saja sama tabung oksigen tadi. Begitulah Al-Quran. Al-Quran menjelaskan dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, ayatnya dilupakan Allah. Jadi dalam laut itu ada air yang beda warna tetapi tidak menyatu. Majma'al Bahrain. Jadi sebelah sana warna hijau, sebelah sini warna biru, dan itu tidak menyatu, di sampai ke bawah tidak menyatu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala tatanaha ghoraibuhu. Kemudian rasa penasaran kepada Al-Quran tidak akan pernah habis bagi orang yang mau mendalami Al-Quran. Makanya kitab tafsir ini nggak cuma satu, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Munir, ada tafsir tafsir Ibriz. Kenapa? Karena lain yang menyelam, lain yang didapat. Namun tafsir Misbah la yuhitu bi fawaidihi inda ahli ilmi tahdidun wa la yukhliquhu inda ahli tilawah kathratut tardid. Al-Quran ini bagi orang ahli ilmu tidak ada batasnya, ilmu, maksudnya ilmunya nggak ada batasnya. Kemudian walaupun sering diulang tidak akan membuat seseorang itu bosan. Kita kan sering sama dia, Pak, ya. Apa yang dibaca ketika sama dia itu? Qul huwallahu ahad. Tapi pernah nggak dalam kita merasakan bosan membaca Qul huwallahu ahad? Nggak pernah bosan. Kalaupun bosan itu sekejap, tapi nanti udah nggak bosan lagi. Beda dengan kitab-kitab lain yang karangan, yang buatan manusia. Kita baca sekali, oh keren. 2 kali udah agak kurang, 3 kali udah bosan. Sama seperti lagu, Pak. Lagu-lagu yang selain yang diperbolehkan dalam syariat, itu kalau diulang-ulang bosan. Tapi kalau Al-Quran, kalau sholawat kita dengar, itu insya Allah kenikmatannya itu awet. Huwallazi arsyadal awwalin wal akhirin. Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang pertama. Orang-orang pertama maksudnya orang-orang di zaman Nabi Adam dan seterusnya, dan orang-orang akhir. Walamma sami'ahul jin lam yalbathu anqulu ila qaumihim munzirin. Ketika jin mendengarkan Al-Quran, maka mereka pergi kepada kaumnya untuk
memberitahu tentang isi Al-Quran. Jin yang mendengar Al-Quran tadi mengatakan kepada kaumnya yang belum mendengarkan Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Quran yang ajib, yang sangat mengherankan. Kenapa? Karena saking indahnya Al-Quran tadi. Yahdi ila rusdi, yang mana Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bihi, kemudian kami beriman kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Jadi jin itu pun seperti kita, Pak. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada jin yang fasik, ada jin yang saleh, ada jin yang baik, ada jin yang preman. Sama seperti kita, mereka pun menikah, mereka pun beribadah, mereka pun berjual beli. Hanya saja alamnya beda dengan kita. Maka terkadang ada orang-orang atau manusia yang bersekongkol dengan jin, meminta bantuan dengan jin untuk mencelakakan manusia, yaitu para dukun. Maka yang berkenan membantu dukun adalah jin-jin yang fasik atau jin-jin kafir. Dan biasanya kalau jin tersebut membantu manusia, maksudnya membantu dalam hal keburukan, pasti jin tersebut akan meminta yang aneh-aneh, meminta hal-hal yang yang bertentangan dengan syariat. Contohnya meminta tumbal. Kamu mau saya bantu supaya daganganmu laris, tapi harus buat seperti ini, hal-hal yang melanggar syariat. Kamu mau saya bantu agar bisa menjadi babi ngepet, tapi harus berbuat seperti ini, hal-hal yang melanggar syariat. Ini bahaya, Pak. Ini bahaya. Kenapa? Karena sudah banyak kejadian orang yang meminta bantuan kepada jin untuk hal-hal keburukan, maka biasanya matinya itu tidak baik. Matinya itu su'ul khatimah. Dan ini merupakan dosa besar. Sihir itu merupakan dosa besar. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang menghancurkan, diantaranya adalah sihir. Tapi ada orang-orang yang dibantu oleh para malaikat atau jin-jin muslim, jin-jin yang taat. Selagi mereka saling bantu dalam hal kebaikan, tidak ada unsur melanggar syariat, maka ini diperbolehkan. Allah. Fakullu man amana bihi faqad wuffiqa, maka setiap orang yang beriman kepada Al-Quran, sungguh dia telah diberikan taufik. Jadi kita bisa iman kepada Al-Quran itu bukan karena kehendak kita, itu karena kita memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengimani Al-Quran. Karena mungkin di sana banyak orang yang lebih cerdas. Di sana mungkin banyak orang yang lebih cendekiawan, tapi nggak diberikan taufik untuk mengimani Al-Quran. Itu banyak. Buktinya apa? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang Allah beri hidayah asbab Al-Quran, banyak yang Allah beri sesatkan gara-gara Al-Quran. Orang-orang barat itu mereka menghafal Al-Quran, dipelajari Al-Quran, tetapi untuk menyelewengkan Al-Quran, bukan untuk beriman kepada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wa man qala bihi faqad shadaqa, dan barang siapa yang berbicara
dengan Al-Quran, maka sungguh dia telah benar. Jadi kalau orang itu menyampaikan kepada kita yang disampaikan itu Al-Quran, pasti itu benar. Wa man tamassaka bihi faqad hudiya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sungguh dia telah diberi hidayah. Wa man amila bihi faqad faza. Dan barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, maka dia telah sukses, dia telah beruntung. Allah. Maka hadirin yang mulia, dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya benar, tidak ada kebatilan di dalamnya. Al-Quran senantiasa mengajak kita untuk cinta kepada negeri akhirat. Al-Quran senantiasa mengajak kita agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Maka barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, insya Allah dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, apa yang disuruh Al-Quran kita langgar, apa yang dilarang Al-Quran kita kerjakan. Ini ibarat kita naik pesawat tetapi prosedur penerbangan tidak kita amalkan. Akhirnya apa? Nabrak gunung, terjun ke laut. Tapi kalau naik pesawat, prosedur penerbangan diamalkan, dikerjakan betul-betul, maka insya Allah bisa sampai tujuan dengan selamat. Maka kita sekarang ini sedang berada di pesawat dunia menuju ke akhirat. Pedomannya adalah Al-Quran. Nah, kalau salah-salah takutnya jatuh di jalan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, jam subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tadi kajian mengenai Al-Quran. Sebelumnya belum sampai ke pembahasan mengenai adab membaca Al-Quran, baru mengenai Al-Qurannya saja udah keterangannya udah sepanjang itu. Ini menunjukkan kealiman ulama yang menyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Maka apa yang kita dengarkan tadi, kita baca sama-sama, bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin bahwa Al-Quranlah solusi dalam setiap masalah-masalah kita. Al-Quranlah pedoman dalam hidup kita yang harus kita pegang sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.